Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya nggak upload video, nggak posting di akun YouTube-nya, karena alhamdulillah lagi lanjut pendidikan saat ini, sehingga kewajiban untuk memberikan materi menjadi berkurang. Karena memang dulu bikin YouTube itu gunanya mau karena pandemi kan ya, jadi nggak bisa tatap muka, sementara mahasiswa kadang-kadang butuh materi yang lebih jelas selain di Zoom, sehingga terfikirkanlah untuk membuat akun YouTube. Nah, karena lagi sekolah lagi, kebanyakan lagi ya, jadinya terhentilah materi-materi yang saya share di YouTube. Nah, tapi ternyata kangen juga gitu ya, kangennya dalam artian pingin berbagi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, karena memang nggak ngajar lagi, sehingga bingung juga sih mau nge-share tentang apa pada fokusnya gitu, sehingga saya ada kepikiran buat nge-share video-video yang nanti tidak hanya terkait dengan BK terutama, tapi materi-materi umum lainnya gitu ya. Dan saya juga kepikiran mau bikin video-video yang mungkin bermanfaat nanti tentunya untuk pengembangan diri gitu ya, secara pribadi, baik itu nanti buat mahasiswa, guru, atau kita pada masyarakat pada umumnya lah gitu ya. Nah, kalau kali ini gitu ya, saya mau coba membagikan gitu, share tentang membahas sebuah buku gitu. Jadi kalau dilihat tuh di belakang saya banyak buku gitu ya. Ternyata saya punya buku, cuma belum banyak, menurut saya ini belum banyak ya, walaupun mungkin terlihat banyak, cuma belum banyak. Pengen banget gitu ya membagi, banyak orang yang mau membaca, tapi memang saat ini orang lebih suka menonton video ya pada membaca gitu, sehingga saya pengen membagikan isi-isi buku yang saya miliki pada teman-teman semua lah ya, karena ini nggak mesti anak-anak yang nonton, maksudnya mahasiswa saya. Jadi pada teman-teman semua saya mau share ini buku-buku yang mungkin bagus teman-teman miliki, entah mudah-mudahan masih ada gitu ya, karena ada buku-buku yang juga sudah lama sekali saya beli zaman saya masih kuliah gitu ya, ada yang saya masih SMA. Tapi saya mau coba berbagi beberapa buku yang mungkin nanti masih bisa ditemukan di toko-toko terdekat gitu. Nah, buku pertama yang saya mau bahas sebagai konten saya gitu ya, atau jadi saya mau jadiin playlist baru, bahwa saya akan ada playlist yang khusus untuk membahas buku. Jadi nanti saya akan upload tentang berbagi buku-bukunya gitu ya. Nah, buku pertama nih saya udah pegang, kebalik ya kalau di kamera ya. Nah, kenapa buku ini saya pilih pertama gitu ya? Pertama karena yang nulis ini adalah orang yang sangat dekat sama saya gitu ya, orang yang saya merasa ini luar biasa gitu ya, luar biasa karena dia sudah mampu menulis sebuah buku, saya belum gitu ya. Jadi dia adalah adik saya gitu ya, adik kandung saya. Jadi dia menulis buku udah lama bukunya gitu ya, tapi saya baru sempat membacanya beberapa waktu lalu, dan kemudian saya berpikir ternyata buku ini bagus gitu ya. Maaf ya kalau dia nonton. Jadi saya pikir awalnya ini bukunya apa ya gitu ya, memang dia ngasih gitu ya, namanya juga kakaknya dia kasih. Jadi buku ini dilahirkan di 2017 menjadi sebuah buku, judulnya kuliah logi gitu ya, kuliah logi judulnya. Jadi ini semacam buku yang isinya gitu ya, kita bahas ya isinya apa gitu ya. Jadi ini adik saya ternyata menulis ini ketika dia masih jadi dosen LB gitu ya, dosen luar biasa di sebuah kampus negeri di Sumatera Barat, Universitas Andalas gitu kalau ada yang kenal. Jadi ya saya rasa lumayan bagus lah mungkin gitu ya untuk dibaca bersama teman-teman. Nah, di sini dibahas tentang bagaimana, bahkan yang sempat yang ada kata-kata sambutannya dari Pak Hari Subagja gitu ya, dari dia bilang kuliah logi adalah buku yang menarik dan menstimulasi pikiran kita tentang banyak hal, tentang uniknya dunia kuliah, tentang negeri ini, tentang hidup dan tentang Tuhan. Membaca buku ini Anda akan senang dan banyak mendapat inspirasi yang mencerahkan.
baca buku ini dengan bahagia. Jadi ya setelah saya buka halaman demi halaman, saya baca satu persatu, ternyata memang ini salah satu yang lumayan rekomendasi untuk Anda baca. Saya nggak tahu juga ya ini mendapatkannya di mana Anda bisa beli bukunya gitu ya. Mungkin nanti bisa, kalau ada yang mau beli bisa hubungi. Jadi saya kayak jualan ya. Nah, kenapa kemudian buku ini menarik menurut saya gitu ya. Pertama, bahasanya lebih ringan gitu ya. Mungkin karena beliau ini dia juga adalah seorang mahasiswa yang kemudian baru tamat langsung jadi dosen kontrak gitu. Kemudian sehingga dalam menuliskan juga bagus gitu ya, ringan. Jadi Anda tidak akan terlalu berpikir keras dalam memahami isi buku ini gitu. Buku ini tidak terlalu tebal, cuman 112 halaman gitu ya, 120 halaman, banyak gambar-gambar gitu ya, ada quote-quote-nya juga, sehingga tidak membosankan lah saya rasa untuk membacanya gitu. Apa isi buku ini gitu ya? Buku ini terdiri dari banyak bab gitu ya, bukan bab, ini saya mungkin lebih kepada sub-sub judul gitu ya, tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa. Jadi saya baca ini kemarin tujuannya karena saya merasa saya jadi mahasiswa lagi, berarti saya mungkin perlu memahami tentang kuliah geologi. Nah, jadi di sini si penulis gitu ya mengatakan gitu ya, ini yang paling menarik menurut saya pertama kali saya baca gitu ya. Semua orang bisa menulis katanya, minimal menjadi penulis cerita tentang dirinya sendiri. Nah, ya ini bagus karena sampai hari ini saya sendiri itu belum pernah menulis gitu ya, menulis sebuah buku maksudnya. Paling nggak kita tulis ya sebagai tuntutan adalah jurnal, menulis proposal, menulis hasil penelitian gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya, artikel-artikel ilmiah. Tapi yang memang menulis untuk menjadi sebuah buku memang saya sendiri juga belum pernah. Ternyata menurut si penulis ini perlu kita semua untuk belajar menulis gitu ya. Nah, selanjutnya yang kemudian menarik buat saya, dan kenapa ya saya nggak mungkin bahas semuanya, karena tujuan saya memaparkan isi-isi buku ini bukan saya ibaratnya menceritakan full gitu ya, cuman di bagian tertentu yang menarik, dan mungkin kalau Anda mau baca full ya Anda harus beli bukunya gitu ya, bukan buku ini saja, nanti buku-buku yang lain juga begitu. Nah, di sini dia membahas tentang di buku ini dia tidak mengajarkan pada kita untuk kuliah dengan IP 4 gitu. Maksudnya buku ini bukan berarti Anda begitu baca buku ini Anda akan mendapatkan cara-cara, tips-tips gimana dapat IP 4. Cuma di buku ini bagaimana Anda kuliah dengan benar gitu ya, dengan benar dan baik gitu ya. Karena kalau mau dapat IP 4 nggak perlu baca buku ini, baca diktat Anda gitu ya, baca buku-buku textbook yang diberikan oleh dosen-dosen Anda. Nah, sehingga pada akhirnya Anda punya katanya gitu ya. Ini sebenarnya kata orang ya, apa yang Anda tulis itu akan bisa jadi akan Anda dapatkan gitu ya. Dia menulis di sini, tidak mustahil salah satu dari rekan-rekan akan mengisi kursi pejabat pemerintahan, kursi perusahaan ternama, bahkan BUMN strategis. Nah, ini penulis sekarang setelah jadi dosen luar biasa di sebuah universitas, kemudian sekarang dia menjadi pegawai BUMN gitu. Jadi mungkin dia menulis, padahal waktu dia menulis dia belum ada rencana sama sekali untuk jadi pegawai BUMN. Jadi ini tadi ya, banyak cerita orang yang apa yang dia tuliskan ternyata itu yang terjadi sama dia. Nah, lanjutkan bahwa di sini dia juga membahas tentang sebenarnya kalau Anda jadi mahasiswa itu Anda adalah orang beruntung. Kenapa beruntung gitu ya? Hanya 23% siswa SMA yang kemudian kuliah gitu. Apalagi zaman pandemi kayak ini ya, jangankan untuk kuliah lagi, bahkan yang sudah kuliah banyak yang akhirnya putus, tidak mampu bayar UKT dan lain-lain. Jadi kalau Anda kuliah, saat ini masih kuliah, Anda perlu mensyukuri itu gitu ya, mensyukuri sehingga Anda melakukan yang terbaik. Nah, jadi di sini dibahas juga nih ya, buat yang lagi skripsian gitu ya, ada bab khusus tentang skripsi. Jadi bagaimana tips-tips kita memilih judul, bukan memilih judul, lebih ke
mencintai, nah ini kalau babnya ya, cintai topik skripsimu gitu ya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan dosen ya, dosen pembimbing. Karena sebenarnya gitu ya, kalau saya memperhatikan yang terjadi juga di kampus saya gitu ya, kadang-kadang kegagalan skripsi itu juga karena Anda tidak pandai membangun komunikasi yang baik dengan dosen Anda gitu ya. Jadi penting gitu ya. Jadi bagaimana membuat hubungan baik dengan dosenmu gitu ya, ada di sini gitu ya. Kemudian yang dia bahas juga tentang Anda mau seperti apa. Di sini dia menarik nih ya. Dia judulkan dengan wangi alma mater. Di sini ada wangi AC gitu katanya gitu ya. Ada wangi masyarakat, wangi kepanitiaan, kemudian wangi jalanan. Nah, Anda masuk ke kepada wangi yang mana nih gitu ya. Termasuk di sini ini yang paling menyentuh nih dari bukunya gitu ya, tentang capaian gitu judulnya ya. Kenapa kita harus mencapai hasil terbaik gitu ya, harus serius gitu, harus benar-benar kuliah dengan baik. Salah satunya yang dia paling pertama tuliskan di sini adalah harapan orang tua. Ini ketika saya membaca ini kayak saya merasa ya, karena dia masih adik saya kali ya, jadi saya merasa oh itu yang dialami dan saya alami ketika menjadi mahasiswa dulu, ketika apalagi masih orang tua yang membiayai. Jadi saya 1 S2 itu dibiayai orang tua ya, alhamdulillah S3-nya dapat biaya dari pemerintah, sehingga sekarang utang saya sama pemerintah kalau tamat S3 gitu ya. Nah, kemudian ada penyakit maksudnya penyakit di sini lebih kepada penyakit kita selama jadi mahasiswa gitu ya, terkait dengan tidak maunya gitu ya, bagaimana kita menjalani perkuliahan gitu ya. Maksudnya terkait dengan penyakit malas gitu ya, penyakit lalai gitu. Nah, gitu ya. Itu dibahas di sini, dan setelah dia memaparkan penyakit, dia juga memaparkan obatnya. Jadi ada obat-obat untuk menghilangkan penyakit tadi gitu ya. Ini yang bagus kalimatnya, bukan mahasiswa biasa gitu. Bukan mahasiswa biasa. Jadi gini ya, saya pernah dengar juga ini dari orang tua saya kalau nggak salah ya. Jadi orang tuh jangan biasa gitu ya. Kadang-kadang hal-hal biasa yang kebiasaan itu menjadi biasa. Aduh, gimana ya, saya jadi lupa. Intinya gitu ya, kita harus menjadi orang yang tidak biasa gitu. Tidak biasa berarti ada sesuatu yang kita lebih dari orang lain, karena memang sebenarnya kita semua punya kelebihan gitu ya. Nah, di bagian terakhir dia menuliskan kuliah benar atau benar kuliah gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kemudian saya rasa menarik untuk dibaca di buku kuliah logi gitu ya. Gimana mesennya saya nanti juga nggak tahu ya gitu ya. Jadi ini pengarangnya namanya Arif Munizar gitu ya. Jadi kalau dibalik ya, harusnya kameranya bisa saya balik ya. Jadi di buku ini diceritakan tentang itu. Jadi oke, singkat sekali ya video saya, karena saya baru ngulang lagi, jadi kayak masih kaku lagi gitu ya setelah pandemi. Mulai coba bikin YouTube, kemudian semester kemarin udah mulai berhenti begitu saya diumumkan lulus, alhamdulillah. Mungkin kapan-kapan kita akan cerita tentang bagaimana sih kuliah di S3, kenapa harus kuliah S3, kenapa, bagaimana sih dia dapat beasiswa, ada beasiswa apa saja. Mungkin itu menarik ya. Kalau menarik mungkin bisa nanti kalau mau komen gitu boleh gitu ya. Nanti saya coba bikin video kita cerita tentang beasiswa, walaupun ini maaf gitu ya, kalau beasiswa saya mungkin cuman cakupannya sangat sempit gitu ya, karena seperti saya namanya kan beasiswa pendidikan Indonesia untuk dosen perguruan tinggi akademik gitu. Jadi udah skopnya jelas gitu ya, tidak mungkin seperti beasiswa lain yang mungkin orang umum bisa masuk di sana gitu. Itu saja untuk hari ini, untuk video kali ini gitu ya. Semoga ada manfaatnya gitu ya. Dan sekali lagi maaf nih, jadi yang pertama memang kan katanya kita tuh perlu yang pertama itu orang terdekat kita ya. Jadi memang pertama saya pengen share, dan saya rasa kenapa ini saya share, karena kebanyakan memang penonton saya adalah mahasiswa saya yang mungkin
mau baca gitu ya, atau Anda yang juga bukan mahasiswa saya di kampus, cuman kebetulan videonya lewat, nih bagus sih bukunya gitu ya, bisa mungkin baca buku ini secara keseluruhan. Sehingga saya pun sebagai mahasiswa lagi, saya udah baca beberapa hari ini secara keseluruhannya, sebentar ya bacanya, karena 100 halaman itu sebenarnya nggak lama gitu ya bacanya ya. Atau ya teman-teman ya, kembali kepada jiwa literasinya apakah tinggi atau tidak gitu ya, sehingga berapa lama sih bisa menamatkan sebuah buku gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.